Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas mata kuliah tentang pemrograman visual dengan kita mengambil proyek kesehatan yaitu pembuatan rekam medis elektronik. Nah, di sini dengan beranggota saya sendiri Teguh Budiman dan Azharian dan ada juga Muhammad Fajar Ramadan. Selanjutnya di poin pertama tentang command controls itu akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar. Dipersilakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan. Sini saya akan membacakan slide pertama. Satu, Command Controls. Command Controls adalah kontrol standar yang digunakan untuk membangun elemen antarmuka pengguna di aplikasi Windows Form atau Visual Studio .NET. Di kanan ada toolbox, ada command controls seperti pointer, button, text box, combo box, label, link label, dan lain-lain. Next. Dua, ada container controls. Container controls digunakan untuk menampung dan mengelola kumpulan kontrol lainnya di dalam satu wadah. Visual Studio menyediakan jendela kontainer untuk melihat, mengelola, dan mendiagnosa containers yang digunakan dalam proyek. Fungsi containers control yaitu mengatur layout antar kontrol, menyediakan konteks lingkungan bagi aplikasi, menampilkan port volume, logs, dan file dalam proyek containerizer. Dapat diakses melalui view, other windows, containers, atau dengan pintasan Ctrl plus Q di Visual Studio. Di sebelah kanan ini ada jenis containers controls, yaitu seperti pointer, flow layout panel, group box, panel, split container, tab control, tab layout panel. Next. Berikut ini akan dibacakan oleh Teguh Budiman. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang button dan menu event. Di situ ada event pada tombol atau menu merupakan bagian penting dari interaksi pengguna. Beberapa event yang umumnya digunakan pada button dan menu antara lain. Nah, di situ ada komponennya, itu komponen button, dan ada event dan ada deskripsinya. Nah, itu jika button atau tombol uh, eventnya klik dan deskripsinya dipicu saat tombol ditekan. Next lagi ada button lagi, itu ada event mouse enter, mouse wave, itu dipicu saat pointer masuk antara keluar area tombol. Dan ada menu strip, item click cut, dipicu saat item menu diklik. Ada tool strip menu item, ada eventnya drop down open, dipicu saat menu draw terbuka. Itu drop down berarti naik turun atau geser kanan. Dan di sini ada contoh dari pemrograman kami yaitu button dan menu, yaitu dari from login, login my clinic. Nah, itu kita isi nama kita, terus kita klik button. Nah, itu pindah ke halaman utama yang di from 1. Nah, itu kodingannya di button login my clinic. Terus itu ada from 1 show. Nah, jika klik button OK, maka pindah halaman ke halaman utama yaitu button event. Next ada message box. Message box itu digunakan untuk menampilkan pesan informasi, peringatan, kesalahan, atau permintaan konfirmasi kepada pengguna dalam bentuk jendela dialog kecil. Message box biasanya muncul di atas jendela di aplikasi menekan tombol OK, yes, no, atau cancel sebelum melanjutkan penggunaan aplikasi. Dengan message box, pengembangan sistem dapat menyampaikan informasi penting, memberi peringatan atau suatu kesalahan atau meminta keputusan dari pengguna agar interaksi antara pengguna dan aplikasi menjadi lebih jelas dan terkontrol. Nah, message box itu gunanya
Biasa kita kalau dalam sistem ada peringatan serius mau keluar atau serius mau menyimpan atau tidak, misalnya iya atau no gitu. Terus atau ada peringatan ada beberapa form yang belum kalian isi. Nah, di sini kayak dalam pemrograman kita itu ada exit confirmation, itu konfirmasi dari masing boxnya, terus tuh ada informasi apakah kamu serius untuk keluar. Jika kita klik yes maka dia keluar, jika no maka tidak jadi keluar dari halaman utamanya. Nah, untuk pemrogramannya di situ ada di bawah dari masing box tersebut. Next ada form. Di poin kelima ada form. Form adalah komponen utama dalam aplikasi berbasis Windows Form yang berfungsi sebagai tampilan utama aplikasi. Form bertindak sebagai wadah kontainer tempat berbagai kontrol antara muka pengguna seperti tombol, button, label, text box, dan kontrol lainnya ditempatkan dalam diatur mulai form pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi. Nah, di situ semuanya kayak button, text box itu dikumpulkan di satu form. Nah, di sini contohnya di pemrograman kita yang kita buat di Make rekam medis elektronik itu ada form login, ada form utama dan form pendaftaran. Nah, di situ di form pendaftaran itu dijelaskan ada label, ada teks, ada button. Nah, itu disatuin di satu dibuat dalam satu form, yaitu form satu atau form pendaftaran, Nah, untuk custom dialog, saya akan serahkan kepada Mas Azharian untuk menjelaskan. Terima kasih atas waktunya. Baik, next saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Teguh Budiman. Lanjut custom dialog. Custom dialog adalah jendela dialog yang dibuat sendiri oleh pengembang sesuai kebutuhan aplikasi. Bukan dialog bawaan yang sudah disediakan seperti message box, open file dialog, atau save file dialog. Custom dialog digunakan ketika aplikasi memerlukan tampilan, isi, dan interaksi yang lebih spesifik. Misalnya, untuk masukkan data pengguna, pengaturan aplikasi, atau konfirmasi dengan desain dan kontrol tertentu. Pada aplikasi Windows Form, custom dialog biasanya dibuat menggunakan form khusus yang dirancang sesuai kebutuhan, lalu ditampilkan sebagai dialog sehingga pengguna harus berinteraksi dengan dialog tersebut sebelum kembali ke form utama. Next. 6. Variabel atau konstanta. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah selama program dijalankan. Nilai variabel bisa diubah sesuai kebutuhan program. Contoh, jumlah 10 nilai jumlah bisa berubah. Konstanta. Konstanta adalah tempat menyimpan data yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tidak boleh berubah. Contoh, PHI 3.14. Next. 7. Operator aritmatika. Operator aritmatika adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematika pada data numerik. Contoh operator aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau sebagi. Next. 8. Tipe enumerator. Tipe enumeration atau enum adalah tipe data khusus yang berisi sekumpulan nilai konstan yang telah diberi nama. Enum digunakan untuk membatasi nilai agar hanya boleh memilih salah satu dari data yang tersedia. Contoh status, aktif, tidak aktif, pending. Biasanya itu sering digunakan untuk list box atau segala macamnya lah. Dah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akan mengembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, sebelumnya uh, untuk presentasinya udah cukup. Mungkin saya akan menampilkan pemrograman kita, sedikit pemrograman kita yang telah kita buat. Nah, di sini jalan dulu.
pemrogramannya saya jalanin dulu ya. Nah, di sini ada from login, yaitu dengan nama login my clinic. Nah, sini kita bisa masukin namanya, terus tuh jika klik OK, maka itu disebut dengan button event. Jadi kita button event itu kita dari form satu pindah ke form lain. Nah ini menampilkan form utama. Nah di form utama di situ ada menu. Nah, menu ini dengan codingan menu dengan bahasa menu event. Jadi kita klik di pendaftaran. Nah inilah ini dalam form lain tapi disatukan dalam container control yaitu panel. Nah, itu ada tambahan, nah dan sebagainya. Terus kita exit, ada menampilkan masik box. Nah masik box itu uh, menjelaskan apa untuk keluar dari pemrograman atau tidak. Dari kita klik yes, maka keluar dari uh, aplikasi atau kita. Mungkin sekian presentasi dari